Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan muncul di markas Taisu dan kemudian bergabung dengan avatar dewa asli yang sudah bertransformasi menjadi bintang 7. Ji Dondong kaget saat mengetahui kenyataan bahwa dewa asli itu hanyalah avatar. Dia juga terlalu sombong akan kekuatan formasi pelindung visi dewa palsu sampai akhirnya Goyan mulai menghancurkannya. Pada saat ini di area yang dicakup oleh formasi lautan yang gelap dan berat, seolah-olah anggota badannya menempel pada cairan kental dan tubuh fisik terasa sangat lambat untuk bergerak. Bahkan jika itu adalah kaisar abadi langkah ke-9, juga akan sulit untuk menggerakkan tubuhnya, walau 1 inci pun. Tentu saja formasi ini juga akan menghabiskan energi yang sangat besar dan tidak akan bertahan lama. Tetapi bagi Ji Dondong, selama dia bisa memastikan kembali ke Bahtera Persegi, maka dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Di bawah tatapan Ji Dondong, sosok ramping Xiaoyan masih berdiri lurus dan sulit untuk melihat apakah dia terpengaruh. Ji Dondong segera terbang menuju Bahtera Persegi, namun perasaan tidak enak datang secara spontan. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku hanya akan pergi setelah mengalahkan seseorang, dan cara ini bukanlah hal yang baik. Bayangan hitam lewat dengan hembusan angin yang menakutkan dan menghantam Ji Dondong dengan keras. Dan itu adalah penguasa berat Suan dengan kekuatan keabadian, dan setiap ayunannya mengandung kekuatan yang sangat kuat dibandingkan sebelumnya. Ini sama sekali tidak sesuai dengan kekuatan Xiaoyan sebenarnya, dan tentu saja karena dia telah mengkonsumsi setetes energi darah yang mulia. Hanya dengan setetes esensi darah saja, itu sudah memiliki potensi yang tidak terbatas. Dan bagaimana jika nantinya Xiaoyan benar-benar dapat mencapai puncak seperti yang mulia? Tentu saja semua pengaturan ini dibuat oleh Ratu. Taisu percaya bahwa Yang Mulia telah lama wafat, dan fakta ini telah menyebar ke seluruh 9 alam. Meskipun Yang Mulia telah wafat, namun itu sudah hampir 100.000 tahun yang lalu, dan tidak mengherankan jika reinkarnasinya muncul kembali. Jadi yang perlu dilakukan sekarang adalah membuat Taisu merasa bahwa Yang Mulia telah bereinkarnasi dan kembali. Saat berikutnya, terdengar suara keras dan pukulan yang berulang-ulang. Namun Ji Dondong bahkan tidak bereaksi, dan seluruh tubuhnya dipukul dengan keras oleh Xiaoyan. Pukulannya terus-menerus meledak, lalu dengan kuat menekan Ji Dondong. Kedua sosok itu berubah menjadi pelangi panjang di kehampaan, dan kemudian menghantam pembatas formasi, dan tiba-tiba merusak area luas tempat mereka saling bertabrakan. Namun teksturnya sangat keras dan tidak menyebabkan kehancuran sama sekali. Pencapaian Taisu di bidang alat tempur dan teknologi memang tiada tandingannya, apalagi sulit bagi dunia lain untuk menandinginya. Pada saat ini Xiaoyan terus menekan Ji Dondong di bawahnya, dan dia melambaikan penguasa berat Suan ke tubuh bagian belakangnya. Ji Dondong tentu saja sangat terkejut dengan situasinya saat ini. Namun armor yang dia kenakan memiliki pertahanan yang sangat kuat, sehingga itu hanya penyok di bawah pukulan keras penguasa berat Suan, dan bahkan tidak dapat merusak bagian dalam armor dan tubuh Ji Dondong. Pada saat ini Xiaoyan terpental oleh dampak tak terlihat dari formasi, dan pada saat yang sama ketika dia bangun, pedang tirani setinggi orang dewasa muncul di tangannya dan terbungkus dalam angin kencang yang menakutkan. Ji Dondong memegangnya dengan kedua tangannya, kemudian itu menebas ke arah Xiaoyan dengan keras. Menghadapi pertempuran yang menderu-deru, Xiaoyan juga segera melambaikan penguasa berat Suan, dan saat kedua senjata di tangan keduanya saling bertabrakan,
Terlihat dengan jelas riak fluktuasi energi di kehampaan. Nafasnya jelas aneh, tetapi mengapa dia memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Ji Dondong tidak dapat melihat melalui kekuatan jiwanya, namun dia merasa bahwa Xiaoyan tidak memiliki aura dewa yang abadi. Tetapi setiap pukulannya tidak kalah dengan dewa abadi manapun, dan rasanya seperti menghadapi dewa abadi yang sangat kuat. Tuan muda ke-12 sangat ceroboh. Tidak peduli apa tujuanmu, namun kamu harus tetap di sini seumur hidupmu. Banyak bintang dan benua yang telah kalian lenyapkan selama periode waktu ini. Tidak peduli berapa banyak pasukan Taisumu yang tidak memiliki jiwa, kamu tetap harus membayar harganya. Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Kuakui bahwa kamu memiliki kekuatan, tetapi aku belum melawanmu dengan serius sampai sekarang. Mungkinkah kamu mengira aku adalah kesemak yang lembut dan membiarkanmu menghajarku seenaknya? Ji Dondong mendengus tidak senang sambil memegang pedang tirannya dengan aura yang ganas. Sepertinya kamu sedikit percaya diri dan kamu belum bisa melarikan diri sampai sekarang. Apa kamu tidak menyadarinya? Xiaoyan berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Pada saat yang sama, ujung jarinya bergetar dan kekuatan yang kuat langsung menyapu. Dia mencentikkannya ke arah pedang tiran Ji Dondong. Di mataku kamu terlalu angkuh dan kamu hanyalah semut sama seperti dulu. Tetapi kali ini kamu tidak akan bisa angkuh lagi. Xiaoyan langsung melesat dengan satu telapak kakinya mengambil 7 langkah berturut-turut. Xiaoyan tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Sekarang dia bisa mengeluarkan teknik 7 langkah dewa pembunuh dengan mudah. Di tengah 7 langkah ada 7 bayangan bengkok dan semuanya terlihat sangat kokoh, seperti telapak kaki asli yang mengandung kekuatan menakutkan. Kemudian langkah kaki itu langsung menyapu ke bawah. Walaupun Ji Dondong memakai topeng, namun nyatanya ekspresi wajahnya sudah lama tidak terkendali. Dia ingat jejak yang berkedip-kedip di antara alis Xiaoyan dan seperti sedang memikirkan sesuatu. Dia juga punya misi menyerang Senshi dan pekerjaan ini harus diselesaikannya. Mungkinkah orang ini adalah Master Shizun yang dikabarkan mati bersama Yang Mulia? Ini adalah reaksi pertama Ji Dondong. Saat ini dia tertegun lagi memandang langkah kaki raksasa. 7 langkah dewa pembunuh ini adalah keterampilan bertarung Yang Mulia. Dan itu sangat terkenal. Ini juga merupakan keterampilan bertarung yang sering ditampilkannya. Meski kekuatannya jauh berbeda dari rumor yang beredar, namun kini tampaknya benar adanya. Mungkinkah pria ini adalah dia? Istana Surgawi pernah berkata bahwa jika mereka berusaha menangkap reinkarnasi Yang Mulia, dan tampaknya kelompok sampah itu pasti gagal. Sebelumnya mereka mengatakan senjatanya adalah balok dan penampilan dasarnya mengenakan jubah hitam. Apa yang dikatakan oleh pendeta Tao dan Istana Surgawi hampir sama. Menurutku, orang ini pastilah reinkarnasi dari Yang Mulia Wu Zhongsheng. Ji Dondong terkejut saat ini dan pada saat yang sama dia telah menyebarkan kekuatannya ke dalam armornya. Mungkin tidak mudah baginya untuk pergi hari ini. Saat pertarungan baru saja dimulai, Ji Dondong sudah merasakan perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati di sini. Selain itu, ada beberapa makhluk abadi yang belum muncul, sehingga kebenarannya tidak dapat terdeteksi. Jadi sekarang satu-satunya pikiran Ji Dondong adalah melarikan diri secepatnya. Dia telah mencoba banyak hal secara berulang kali, tetapi semuanya berakhir gagal. Sebenarnya dia bisa menjadi Grandmaster Taisu karena dia memiliki keahlian teknologistik yang luar biasa di depannya. Dan tentu saja itu merupakan beberapa kartu trufnya. Jika bukan karena itu, maka tidak mungkin untuk mengakui kekuatannya. Semua prajurit Taisu dengarkan perintahku. Bantu aku membunuh orang ini. Ji Dondong berteriak dengan penuh semangat dan terlihat sosok-sosok padat berkerumun keluar dari persegi raksasa dan jumlahnya tidak terukur. Semuanya mengenakan armor dewa palsu lalu mengepung Xiaoyan.
Tempat sosok Ji Dondong berada dengan cepat dibanjiri oleh banyak tokoh Taisu. Xiaoyan bisa melihat pikirannya sekilas. Dia ingin melarikan diri sebelumnya, tetapi saat ini pikirannya sepertinya berubah dan sudah mulai menjadi gila. Situasi saat ini membuat Ji Dondong bersemangat dan merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini sesosok tubuh bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan langsung meledakkan dirinya yang mengenakan armor dewa palsu. Tentu saja para prajurit Taisu ini adalah pelayan yang sudah mati. Selama Ji Dondong memberi perintah, maka semuanya tidak akan pernah ragu sedikit pun. Saat ini banyak sekali sosok yang akan bergegas keluar dalam sekejap. Mereka mengabaikan hidup atau mati dan langsung meledakkan diri. Ji Dondong berpikir ingin menjatuhkan Xiaoyan dengan cara ini. Jumlah ini terus bertambah dan adegan ini cukup mengejutkan serta ledakan yang nantinya dihasilkan tentu saja sesuatu yang sangat dahsyat. Melihat ini, Xiaoyan segera melancarkan serangan kekuatan jiwa. Dia tahu bahwa para prajurit Taisu yang tidak berjiwa ini terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Tetapi keinginan mereka semua diciptakan oleh Taisu dan kepatuhan tanpa syarat adalah hukum pertama dari keinginannya. Ji Dondong memandang Xiaoyan yang dikelilingi oleh kelompok prajurit Taisu sehingga tidak terlihat lagi. Namun dia sepertinya tidak melarikan diri dan terjebak di antara kerumunan. Saat ini terlihat tembok manusia yang dibentuk oleh prajurit Taisu yang tidak terhitung jumlahnya runtuh dalam sekejap. Sementara itu, Ji Dondong melihat kilatan guntur yang mendekat. Ji Dondong segera mengayunkan pedangnya ke depan wajahnya dan di saat berikutnya terjadi ledakan di kehampaan. Kedua sosok itu kembali bertabrakan dengan sengit. Saat ini penguasa berat Suan terbakar dengan nyala api yang berkobar dan saat bertabrakan, apinya menyebar di kehampaan, kemudian di sekitarnya ditutupi oleh lautan api. Meski saat ini Xiaoyan memiliki esensi darah yang mulia di dalam tubuhnya sebagai penopang kekuatannya, namun kekuatannya sendiri sebenarnya masih berada pada keabadian Kaisar langkah keempat. Tingkat kemampuan bertarung yang dimilikinya sebenarnya tidak dapat menandingi kekuatan yang dimilikinya saat ini, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa metodenya akan terlihat asing saat bertarung. Hanya saja dalam pertempuran yang sangat singkat ini, Ji Dondong belum menyadarinya dan sulit baginya untuk menemukannya karena kekuatan Xiaoyan dari awal sampai akhir benar-benar menghancurkannya. Bahkan tekanan lautan yang gelap dan berat puluhan juta tidak dapat menekannya, dan berkah kekuatan guntur ekstrim juga meningkatkan kecepatan tempurnya, sehingga Ji Dondong merasa ketakutan. Dan tidak mungkin baginya melihat kekuatan tempurnya, namun itu mengandung kekuatan yang cukup kuat. Apakah kamu reinkarnasi yang mulia? Ji Dondong mencurigainya, tetapi dia tidak bisa memastikannya sehingga dia hanya berusaha untuk bertanya. Saat ini dia mencoba mendapatkan jawaban dari Xiaoyan. Reinkarnasi yang mulia? Tentu saja tidak. Xiaoyan mencibir dan menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi keyakinan dan kesombongan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Kekuatan jiwanya meletus dan langsung membuat Ji Dondong terbang lagi seperti sebelumnya. Penguasa berat Suan di tangannya meraung seperti hujan lebat, membuat Ji Dondong kewalahan. Kekuatan setiap pukulannya mengguncang pedang di tangannya. Penguasa berat Suan yang berkekuatan api terus-menerus mencari titik lemah Ji Dondong dan menghancurkan armor tebalnya dengan keras. Walaupun kekuatan pertahanan dari armor ini cukup mencengangkan, namun kekuatan jiwanya akan menjadi semakin kuat dengan kontribusi esensi darah yang mulia di dalam tubuhnya. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatan pertahanannya, di bawah serangan yang terus-menerus dan gila ini secara bertahap, itu akan runtuh. Di balik topeng, kulit Ji Dondong telah lama memar dan berwarna ungu. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan sekarang, dia tetap tidak bisa lepas dari kejaran Xiaoyan. Jika bukan karena armor di tubuhnya, mungkin Ji Dondong sudah terluka parah atau bahkan telah mati. Dia sebenarnya tidak tahan menghadapi serangan Xiaoyan, dan dia terus melawan seperti belalang sembah yang memegang kereta.
Meskipun banyak prajurit Taisu yang meledakkan diri untuk membantu Ji Dondong menunda serangan, namun bagi Xiaoyan, saat ini bahkan sejuta tekanan pun tidak dapat menekan kekuatan jiwa yang meledak-ledak. Ji Dondong yang diserang oleh api dan guntur seperti mainan di tangan Xiaoyan. Saat ini, armor di tubuhnya telah terdistorsi dan rusak. Hanya masalah waktu sebelum itu runtuh. Apa yang membuat Ji Dondong merasa putus asa adalah bahwa pertahanan armor di tubuhnya telah sangat berkurang dan seluruh struktur dihancurkan olehnya. Jika dia tidak melawan, maka itu akan hancur total dan saat itulah Ji Dondong akan menemui kematiannya. Pada saat berikutnya, aura tirani muncul dari tubuh Ji Dondong dan dia bisa merasakan kekuatan dari Dewa Taisu yang berkumpul ke arahnya. Bahkan dia menunjuk ke arah Xiaoyan yang berada di kehampaan. Saat ini terlihat cahaya dingin yang melolong dan kemudian cahaya dingin itu menyelimuti Xiaoyan seperti air pancuran. Ji Dondong sangat ingin menjauhkan diri dari Xiaoyan, namun saat dia melakukannya, kecepatan Xiaoyan masih terlalu cepat. Bahkan jika Ji Dondong memukulnya dengan kuat dan mengenainya, namun sosok yang terakhir tidak berhenti sama sekali dan serangan Xiaoyan bahkan menjadi lebih ganas. Kamu membuatku sangat marah. Ji Dondong menggeram dan segera tubuhnya berada dalam bentuk siaga penuh dan pada saat yang sama nafasnya terus melonjak. Dia menebas dengan pedangnya dan terlihat di seluruh kehampaan membentuk 10.000 cahaya darah yang melonjak ke langit. Kekuatan pedang ini tidak buruk dan tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Itu bahkan termasuk dalam keterampilan tingkat kuno tandus yang merupakan keterampilan tingkat tinggi. Tapi kali ini Xiaoyan juga melakukan sedikit tendangan dengan satu kakinya dan cahaya darah 10.000 yang ganas itu kemudian menghilang dengan cepat seolah-olah diserap oleh Xiaoyan. Melihat adegan ini, ekspresi Ji Dondong benar-benar membeku. Dia melihat Xiaoyan masih berdiri lurus dan dia merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kesenjangan kekuatan membuat Ji Dondong merasa seperti berada di jurang maut. Tentu saja, kesenjangan yang sangat besar ini membuatnya tidak mampu melawan sama sekali. Sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang lagi di bawah tatapan Ji Dondong yang terkunci. Meski dia bisa merasakan nafas Xiaoyan, namun tidak ada cara untuk menghentikannya. Hampir dalam sekejap mata, sosok Xiaoyan muncul di depan Ji Dondong seperti kecepatan memecahkan cermin. Dia berada kurang dari satu lengan jauhnya dan menunjuk lurus ke arah Ji Dondong dengan jarinya. Aku telah memperkuat serangan ini untukmu dan aku akan mengembalikannya kepadamu di sini. Suara tekanan turun dan ada darah yang membumbung keluar. Yang jelas itu adalah serangan Ji Dondong sebelumnya. Namun saat ini malah berubah arah dan langsung menutupi sosok Ji Dondong. Pada saat yang sama, Xiaoyan memancarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuhnya dan setiap pukulannya seolah-olah merobek kehampaan. Dia terus menghantam tubuh Ji Dondong dengan keras. Berapa banyak benua dan bintang yang telah engkau musnahkan. Bahkan kehidupanmu saat ini pun tidak dapat membasuh jiwa mereka. Namun setiap pukulan yang kulakukan adalah untuk membalas ribuan makhluk yang dianiaya ini. Dan aku bukanlah reinkarnasi dari yang mulia. Yang ingin ku sampaikan kepadamu bahwa aku adalah yang mulia itu sendiri. Kalian sudah berani datang ke sini, dan para dewa juga akan datang ke kehampaan laut barat ini dan mereka akan menghancurkan kalian semua. Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Tentu saja dia sengaja mengatakan itu karena tujuan dari pertarungan ini adalah untuk membuat Ji Dondong merasa bahwa Xiaoyan adalah yang mulia. Dan membunuh Ji Dondong adalah masalah kedua. Faktanya, Xiaoyan memandang ratu berkali-kali karena esensi darah di tubuhnya terbakar. Dan Xiaoyan merasakan kekuatan yang tidak terlukiskan meletus dari tubuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, Ji Dondong bisa dengan mudah dibunuhnya seperti membunuh ayam. Namun alasan mengapa dia menundanya sejauh ini adalah
karena hingga saat ini Xiaoyan belum benar-benar ingin membunuhnya. Dan tentu saja niat membunuh Ji Dondong dengan tangannya juga merupakan pengaturan yang dibuat oleh ratu. Di permukaan, Ji Dondong adalah ancaman terbesar dari Taisu, namun kenyataannya ada kekuatan yang sangat tersembunyi dan tidak turun langsung dalam invasi. Justru mereka inilah bahaya yang tersembunyi. Mereka ibarat duri tajam yang tumbuh di tubuh dan berakibat fatal di saat kritis. Apa yang diminta ratu kepada Xiaoyan bukan hanya membuat Taisu berpikir bahwa tuannya masih hidup, tetapi juga ingin menggunakan Ji Dondong sebagai umpan untuk melihat apakah sosok-sosok yang bersembunyi itu akan keluar saat dia dalam situasi antara hidup dan mati. Tentu saja kedua tujuan ini harus tercapai. Dan tujuan pertama pada dasarnya sudah dicapai sekarang. Sedangkan untuk tujuan kedua, Xiaoyan masih berusaha, bahkan mengendalikan kekuatannya agar tidak langsung membunuh Ji Dondong. Ji Dondong memiliki jiwa, yaitu memiliki pikiran yang mandiri ketika dia sekarat. Xiaoyan tidak boleh membiarkannya melakukan serangan putus asa agar pesan yang ingin disampaikan Xiaoyan ke Taisu lainnya yang masih bersembunyi dapat terwujud seperti rencana ratu. Di bawah serangkaian serangan Xiaoyan, pertahanan armor Ji Dondong yang sangat kuat akhirnya mencapai batasnya dan langsung dikalahkan oleh Xiaoyan. Dengan satu telapak tangannya, topeng di kepala Ji Dondong langsung terkelupas dan memperlihatkan wajahnya yang pucat. Saat ini, darah terus mengalir dari sudut mulutnya dan dia menatap Xiaoyan dengan mata yang tajam seolah-olah dia tidak menyangka bahwa dia akan dipukuli begitu tak berdaya oleh Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.